Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang mengenai raja. Yang sebelumnya saya sudah membahasnya di video sebelumnya, namun saya kurang puas karena masih banyak hal yang masih tertinggal. Maka hari ini saya ingin membahas kembali karena masih banyak yang terlewat. Jadi begini, raja itu kan ada yang mengatakan bahwa raja ini sebuah tulisan Al-Quran atau tulisan dari Al-Quran yang digunakan untuk jimat. Kalau saya sendiri pun mendefinisikan itu bukan sebuah, bisa jadi dari ayat Al-Quran, tapi kebanyakan bukan, hanya potong-potongannya saja. Jadi huruf belum tentu ayat Al-Quran gitu. Meskipun kalau dari ayat Al-Quran itu sangat bahaya karena memang Al-Quran tidak uh, tidak semudah tidak bagaimana ya, tidak segampang itu digunakan untuk itu, karena di dalam undangan pun juga tidak boleh menggunakan bismillah. Itu kan harus, atau mungkin assalamualaikum kan ditulis dengan Latin karena memang ada lafadznya, takutnya ketika nanti gowis dan lain sebagainya itu takutnya ke bawah kan gitu. Nah, di sini yang saya ingin bahas itu, uh, kalau memang itu dari Al-Quran ya, kita konteksnya dari Al-Quran. Kalau memang itu konteksnya dari Al-Quran, dan kenapa yang Al-Quran cetakan atau Iqra yang atau juz amma itu nggak bisa dibuat? Saya yakin lah banyak orang di Indonesia itu masing-masing di rumah itu mempunyai Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah itu kan kalau memang untuk pagar rumah seharusnya ya itu sudah cukup. Tapi kenyataannya masih menggunakan orang lain atau beli raja dari orang lain yang ditulis oleh seseorang atau ahli spiritual. Dan kalau nggak ditulis oleh spiritual tertentu juga nggak bisa dengan harga yang sangat mahal. Kan seperti itu. Seharusnya kalau memang itu dari Al-Quran ya mushaf itu seharusnya bisa gitu, seharusnya memang itu, tapi kenyataannya orang kan nggak menggunakan itu kan gitu. Kan ya aneh gitu kalau potongan ayat yang ditulis oleh spiritual, kalau satu juz itu satu satu mushaf 30 juz itu kalah dengan yang notabene hanya tulisan orang gitu kan. Seharusnya kan namanya, seharusnya kan dari ayatnya, bukan penulisnya. Yang ditakuti setan itu kan bukan penulisnya sebenarnya, tapi dari ayatnya. Jadi siapapun yang membaca, ya seharusnya takut setan itu. Karena sejatinya bukan dari orangnya yang nulis, tapi uh, ayatnya itu. Gitu kan. Nah, saya tidak sepakat kalau raja itu digunakan untuk jimat. Karena bagi saya, kalau ayat-ayat seperti itu ya digunakan untuk dibaca, bukan untuk ditulis. Apalagi untuk jimat, gitu kan. Itu jimat maksud saya. Meskipun dulu ada yang mengatakan, oh ini kan untuk anak, akan ada dalilnya untuk anak kecil yang diwakilkan di leher. Nah menurut saya itu kan karena memang anak kecil itu belum bisa membaca, dan namanya masih kecil kan nggak bisa membaca kan mestinya. Nah, kalau kondisi sekarang itu seharusnya ya dibaca. Yang spiritual seharusnya juga mengajarkan. Toh kalau nggak bisa bahasa Arab atau membaca bahasa Arab ya kan tinggal dituliskan Latinnya, kan gitu. Tinggal baca Latinnya kan beres. Bukan lalu ditulis lalu di itu kan. Seharusnya kan gitu. Orang-orang spiritual. Kalau memang dia memang benar-benar kiai, seharusnya seperti itu, bukan malah membahayakan Al-Quran itu sendiri. Kalau dituliskan ayat Al-Quran lalu dibuatkan jimat, lalu dia nggak tahu hukum-hukumnya, akhirnya dia membawanya kemana-mana, nggak tahu lah nanti dibawa ke WC dan lain sebagainya, itu kan sangat merepotkan dan itu sangat bahaya kan gitu. Nah itu yang penting ya, bagi saya sih. Anda nggak setuju dengan opini saya atau pendapat saya nggak masalah, karena kita bisa berbeda. Kalau saya sendiri memang nggak, dari dulu memang nggak setuju, walaupun saya paham bahwa ada yang membolehkan, tapi pribadi saya tidak, logika saya tidak masuk seperti itu. Jadi itu hanya pribadi saya, yang berbeda ya monggo gitu. Bagi saya nggak, kurang tepat kalau raja dibuat
pagaran rumah dan pelarisan dan lain sebagainya ya kurang cocok gitu menurut saya. Kalau memang untuk ya seharusnya ayatnya memang bisa digunakan untuk pelarisan, pelarisan dalam arti ya berdoa dengan barokah ayat itu dibaca gitu loh. Untuk pagaran rumah ya dibaca. Dalilnya kan untuk supaya umur itu aman jadi bacakan Al-Qur'an bukan dipajang doang. Toh kan pajangan tuh banyak dibeli yang dipasang Megora itu apakah juga bisa kalau apakah orang itu menggunakan untuk pagar rumah kan enggak. Tapi bacaan ayat Al-Qur'an itu yang digunakan untuk pagar rumah gitu maksud saya seperti itu. Pagar rumah ya Allah langsung yang menjaga nggak ada khodam dan nggak ada jin dan lain sebagainya. Toh kalau raja itu kebanyakan itu menggunakan khodam, menggunakan jin-jin kan seperti itu. Karena memang kepercayaan Arab dahulu dari setiap huruf 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 bukan ayat Al-Qur'annya, huruf itu ada penjaganya. Ya, penjaganya ya dari khatam-khatam itu sebelum Islam datang itu kepercayaan seperti itu. Makanya banyak yang salah paham dikira itu ayat Quran ada setiap huruf Al-Qur'an ada penjaganya. Enggak, memang sebelumnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Toh kalau memang ada penjaganya ya pasti ada malaikat ya ayat Al-Qur'an, tapi bukan berarti untuk bisa digunakan kalian gunakan untuk bersuruh untuk menjaga itu seperti itu nggak bisa gitu. Atau kalau kalian membaca ayat kursi dengan otomatis Allah menurunkan malaikat untuk menjaganya dan itu bukan urusan kamu gitu kan. Ketika nggak baca ya hilang lagi gitu. Saya harus dibaca rutin itu. Makanya kalau memang rumah pengen aman, pengen dagangnya laris, ayatnya yang dibaca bukan ayatnya ditulis harus dibawa kemana-mana gitu. Kalau nggak bisa baca ya belajar gitu. Maksud saya seperti itu. Ya itu menurut saya. Ya kurang kurang kalau dalam logika saya nggak masuk sih. Kalau memang raja itu ditulis gitu yang kadang saya heran itu masih banyak kadang itu santri dia mondok dan lain sebagainya masih menggunakan raja ini untuk dibawa ke domainnya dan lain sebagainya itu kan menurut saya kurang tepat. Kalau memang dia bisa baca ya dibaca gitu. Gini aja lah kalau ada orang kesurupan tunjukkan ayatnya itu apakah dia takut? Kayak saya belum pernah coba ya, saya belum pernah melihat apakah dia takut. Kayaknya enggak sih, kayaknya ya, saya nggak tahu. Tapi ketika dibaca dia kepanasan. Kalau hanya kalian tenteng-tenteng gini, kayaknya enggak kepanasan ya. Mungkin takut dia menjauh ya, tapi kalau kepanasan kayaknya enggak. Tapi kalau dibacakan kan ya walaupun mungkin mengefek ya, tapi kan lebih afdol dibaca. Makanya bagaimanapun kita sudah dipermudah dengan teknologi. Kalau memang nggak bisa baca ayatnya itu yang tinggal googling ayat ini bacanya artinya bagaimana tinggal dibaca kan seperti itu mungkin itu yang menurut saya pribadi mengenai raja mungkin itu ya seharusnya memang ini kan memang perdebatan. Nah, ini hanya saya hanya berekspresi, hanya beropini mengenai pandangan saya mengenai raja ini. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.